untuk comeback lagi, nggak fokus aja gitu di belakang layar ya? Sebenarnya gini ya, saya tetap di belakang layar, tapi posisi saya saat ini memang menyanyikan lagu Sarangnya ini. Emang kebenaran dapat lagu yang memang pas dengan karakter saya. Nah, saya itu bersyukur banget diberikan lagi kesempatan untuk menyanyi. Sebenarnya sudah tidak ada malas mau tampil di depan gitu loh. Tapi lagu ini kok bagus banget, dan lagu ini memberi kesan dari kisah-kisah, dari liriknya, notasinya, dan memang saya pikir ya udah deh, saya jujur aja berkarya. Saya ingin mencoba dengan kejujuran ini, apakah masyarakat masih mengingat saya atau menerima. Ternyata responnya luar biasa, Masya Allah, di TikTok maupun teman-teman pokoknya sudah mengcover lagu ini, dan saya bersyukur banget sama Allah gitu. Maksudnya ternyata kita tidak perlu dengan hal-hal berita yang harus negatif atau kontroversi, tapi dengan jujur berkarya kita bisa membuat sesuatu yang bagus untuk enak didengar dan mendapatkan walaupun sedikit respon yang baik ke saya, lama-lama menjadi bukit. Dan Masya Allah, terima kasih juga buat kalian-kalian yang mendukung dan mensupport saya sampai titik ini. Saya thank you banget. Cerita tentang apa, Kak? Lagunya Saranghae ini? Saranghae ini kisah tentang anak angkat saya, ya, anak angkat saya yang meninggal. Jadi ini memang sebenarnya 4 tahun ini titik balik saya untuk saat ini muncul adalah perdamaian dengan diri saya sendiri gitu. Saya nggak tahu kecewa sama siapa, marah sama siapa, benci sama siapa. Di 4 tahun terakhir ini saya mau kubur itu semuanya, dan saya sekarang mau menjadi seorang tatalim yang saya harus bersyukur. Manusia yang bersyukur, yang ya saya memang dengan berkarya, dan saya harus melupakan masa lalu saya, dan saya harus mikir ke depan di sisa usia kita, usia saya terutama, saya harus memikirkan kebahagiaan buat diri saya sendiri. Jadi sebenarnya titik balik dan titik awalnya saat ini saya menjadi seorang tatalim. Saya ingin jujur dalam karya dan lain. Kalau Kak, yang menarik ini perubahan. Tadi sempat bilang katanya perubahan antara yang dulu Udah nggak dendam lagi gitu. dan sekarang yang seperti gimana. Apa aja sih kalau boleh tahu perubahan-perubahan itu dan kenapa gitu? Ya, perubahan itu satu karena faktornya memang kita kan sudah harus, saya juga sudah menyadari usia saya tidak muda, dan alhamdulillah Masya Allah, Allah itu bisa membolak-balik hati kita gitu loh. Dan saya senang banget diberi kesempatan untuk bisa seperti ini, kembali kepada kodrat kita. Saya nggak mengadjust yang lain ataupun tidak, tetapi namanya manusia, tidak ada yang salah kok dalam apa yang kita lakukan, tapi perbuatan kita setidaknya kita harus menyadari itu gitu loh. Dan kita juga harus bisa berubah untuk diri kita sendiri gitu. Jadi bukan karena saya merasa saya sok suci atau sok benar, tidak. Saya juga masih manusia punya kekurangan, tapi setidaknya kita yang bisa merubah itu, merubah diri kita sendiri. Allah pasti akan bantu. Kenikmatan apa setelah mengalami perubahan ini? Saya lebih merasa jadi tenang, dan diri saya tuh merasa jadi lebih lebih apa adanya diri saya. Makanya saya bilang saya jujur berkarya, dan Masya Allah banget sambutan dari lagu ini. Baru kali ini saya membuat sesuatu yang tanpa perlu gimmick, tanpa perlu ala apapun. Masyarakat malah menyukai, kayak tiktokers tadi, Bowo, banyak tiktokers lain pada membuat di tiktok mereka, dan itu suatu kebanggaan buat saya. Saya pikir anak-anak muda tidak ingat saya, tapi ternyata mereka menghormati seniornya gitu. Nah, perubahan ini kalau perubahan tadi dianggap gimmick semata untuk mendongkrak lagu, kan netizen suka ngomong kayak gitu. Saya pikir 4 tahun bukan waktu yang gampang untuk menjalani perubahan saya sebagai detik ini ya. Kalau saya mau merubah dari 4 tahun lalu aja, mungkin waktu saya terakhir talk show sama Deddy Corbuzier kan terlihat saya tuh memang berubah. Mungkin orang nggak percaya 2017 itu, tapi kalau saya untuk bikin gimmick di lagu ini, kelamaan kali 4 tahun harus saya bikin gimmick gitu ya. Tapi saya pikir berubah itu di diri saya, bukan untuk orang lain, bukan karena netizen, bukan karena siapapun. Saya berubah terus karena diri saya dan karena Allah. Jadi bukan karena saya mau ngeluarin lagu, sudahlah. Rezeki itu sudah Tuhan atur. Kalau lagu ini meledak, ya meledak. Kalau tidak, ya sudah. Saya memang harus berusaha lagi. Namanya kita manusia hidup, kita tetap harus berjuang dan berusaha. Kan industri musik punya kulit ya. Maksudnya dari lagu ini mencari pundi-pundi pemasukan nggak? Atau memang bukan ada?
kalau bagi saya mencari keuntungan atau pundi-pundi di lagu ini, setidaknya ya pastilah kita kan ada produser, ada yang membackup lagu saya ini. Ya pastilah kalau untung, alhamdulillah. Tapi yang terpenting adalah gimana dunia musik itu tidak mati suri lagi. Jangan sampai akibat pandemi ini semua label tidak aktif lagi, artis-artis tidak ada panggungnya. Semoga kan semua bisa kembali lagi seperti sebelum pandemi dan kita bisa berkarya. Ya semua kehidupan itu seperti sebelumnya lah. Semoga itu aja. Kita harus semangat terus. Radio-radio juga harus bangkit lagi seperti dulu. Ada gebrakan tadi saya dibilang kan katanya 2022 pandemi. Kalau habis pandemi ini pertama yang berani merilis gitu ya. Tapi ya saya sebenarnya untuk menyemangatin semuanya, jangan pernah menyerah, itu aja. Tetap harus sarangil dengan cinta semuanya. Setelah Dan berubah, lupakan kecewa, benci, semua. Lupakan, yang penting kita sarangil. setelah berubah ada banyak. Ini mendapat cibiran dari circle kata Tatalim sebelumnya enggak? Gak ada. Masya Allah semua komen-komen itu bagus banget. Saya pertama kali keluar di salah satu YouTube ya kan, itu responnya bagus semua. Saya juga bingung, haters gue pada kemana ya, gak ada lagi. Tapi gak mengurangi viewers kok. Kalau memang orang suka ya suka aja lah. Suka sama kita, gak perlu kita bikin gimmick juga kita. Tapi kalian juga kan tahu lah, saya juga kalau mau buat gimmick, bukan gimmick sih, lebih baik buat reality yang menarik untuk ditonton. Itu mungkin lebih bagus daripada kita gimmick. Karena gini ya, berita artis itu sangat luas. Dan jangan sampai berita artis, keartisan yang udah jangan sampai nggak terarah. Banyak yang perlu diberitakan. Artis senior yang berprestasi itu diberitakan. Menarik lah pastinya, ya kan? Artinya setelah berubah nggak kehilangan banyak job atau gimana? Nggak ada kehilangan apapun. Saya bersyukur dengan hidup saya apa adanya. Saya nggak perlu harus beban memakai ini apa. Malah saya senang banyak support dan dukungan gitu loh. Dari teman-teman juga. Semoga yang belum berubah nanti pasti ada masa yang akan merenungi diri kalian dan berubah. Ya bukan gaya ya, saya begitu gestur saya masih lambai-lambai kok ya kan. Tapi setidaknya rubahlah diri kita sendiri, sikap kita, attitude kita, ya. Makanya saya kenapa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau benci sama siapa, kecewa sama siapa, malah sama siapa. Jadi saya lebih baik titik balik berdamai dengan diri saya. Ini bisa dibilang bertobat atau? Saat melihat foto-foto atau video masa lalu. Aduh malu banget. Tapi sudahlah, kalau nggak itu nggak ada tataling kan. Jadi tidak perlu menyesali masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Ya kata Pak Imo. Gitu saya. Ini bisa dibilang bertobat ya? Bukan bertobat, tapi saya merubah diri saya menjadi lebih pada kodratnya. Kalau saya bertobat, insya Allah, yang penting sholatnya kan harus bagusin ya, 5 waktu puasanya. Dan alhamdulillah saya punya abang, Edi Saputra, tiap hari masih kalau sholat, ini, itu. Masih ada didikan agama yang diberikan. Seperti kayak Nata Tilas ya. Perjalanan kamu ke musik udah ini apa? Apakah nanti akan dibukukan? Maksudnya? Apakah akan dibikin sebuah buku gitu? Oh pasti dong, semoga saya bisa membuat sebuah autobiografi Tatalim Story. Itu kan bagus juga buat edukasi kita yang lainnya nantinya bisa menjadi contoh bahwa tidak semuanya don't just a book by a cover istilahnya ya. Jangan menilai kita tuh urakan tapi kita juga tidak punya tujuan untuk hidup jauh lebih baik. Semua manusia pasti punya kepinginan hidup untuk lebih baik. Selama 1 tahun itu banyak curhat-curhat kata-kata yang saya tampung, tapi belum nemu nih apa ya benang merahnya ya. Dan klimaksnya waktu itu sekitar tanggal di Oktober kalau nggak salah, saya tidur 3:30 pagi, jam 4:30 saya telepon balik, kata Pak, aku punya melodi bagus. Apa itu? Ya udah, aku kirimin sekarang. Aku kirimin 1 menit langsung hafal melodinya. Terus kata bilang, oke, bikin liriknya hari ini juga. Oke, hari ini bikin lirik dan besoknya harus take vokal. Wow. Mau aku secepat itu ya prosesnya iya, ya? Iya, yakin. Akhirnya aku telepon arrangerku, bisa nggak? Bisa kok, bisa. Alhamdulillah jadi. Gitu. Kalau untuk ceritanya sendiri sebenarnya ini ada cerita dari aku juga. Oke. Memang yang aku masukkan ceritaku sedikit dan Kak Tata juga. Tentang apa ya?
kepergian seseorang, tapi dalam hati itu masih cinta gitu. Ini versinya Div ya? Iya. Oke. Mungkin kalau Kak Tata meninggal oleh anak angkat, kalau aku ditinggal orang tua. Angkat dikit kak. Nah, 1, 2. Oke, thank you. Sip kak, foto ini kak. Foto ini.